wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna birahmatika fi ibadika salihin, amin. Ayyuhal hadiruna wal hadirat, Bapak Ibu rahimakumullah, kita masih melanjutkan kajian kita tentang fikih haji. Dan sebelumnya kita sudah mempelajari rukun haji yang pertama, yaitu ihram. Melangkahkan kaki kita dari tanah halal ke tanah haram, berniat untuk beribadah haji dan umrah. Ini disebut sebagai ihram. Niat tidak harus berbahasa Arab, tidak harus mengucapkan nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, enggak. Tidak perlu mengucapkan, enggak wajib maksudnya labbaik Allahumma bi umratin, enggak. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, tidak ada kewajiban itu. Cukup dengan hatinya kita terbesit, ya Allah, aku ini ihram untuk haji, ihram untuk umrah, maka sudah cukup. Sunnahnya diucapkan sebagaimana yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan. Beliau ketika umrah mesti melafadzkan niat tersebut dengan kencang. Labbaik Allahumma bi umratain, ya Allah, aku memenuhi panggilan engkau dengan umrah ini. Ya, itu hukumnya sunnah. Nah, adapun kesunahan-kesunahan ihram kemarin sudah dijelaskan, yakni hampir sama seperti kesunahan-kesunahan sebelum kita Jumatan. Kesunahan-kesunahan sebelum kita sholat Idul Fitri, Idul Adha, yakni intinya dari situ adalah bebersih. Di antaranya mandi. Sebelum kita ihram, mandi dulu. Kemudian memotong kuku, memotong kumis bagi laki-laki, menghilangkan bulu-bulu yang ada badan kita, ada di badan kita, hilangkan. Maka itu hukumnya adalah sunnah. Kemudian bagi laki-laki sunnahnya lubusu izar warida jadi daini abyadaini. Ketika kita umrah, kita haji, sunnah memakai pakaian yang berwarna putih. Itu hukumnya sunnah. Bukan berarti kalau umrah haji harus putih, enggak. Tidak ada kata harus di sana. Ya, diperbolehkan. Kita mau pakai warna putih, itu hukumnya sunnah. Kalaupun umpama nggak punya warna putih, punyanya warna lain, diperbolehkan dan sah. Nyatanya ibu-ibu yang ihram haji, ihram umroh, apakah semuanya putih? Ada yang hitam, gitu. Ya, ada yang hitam, tidak putih, tidak masalah, tapi hukumnya sunnah. Dan kesunahannya adalah memakai pakaian yang baru. Jadi kita kain ihram itu sunnahnya baru. Kalau tidak punya, maka pakaian ihram lama tetapi sudah dicuci bersih. Gitu. Watatyibul badan, kemudian sebelum kita ihram kita pakai wewangian.
parfum, tetapi wewangiannya jangan diletakkan di baju, jangan dikenakan baju, kenakannya di badan, di kulit. Kenapa? Dikarenakan nanti ketika wewangiannya itu disemprotkannya, dioleskannya di baju, kemudian kita di saat di tengah-tengah ihram haji umroh, belum beres haji umrohnya, istirahat sejenak, kita mau mandi, dilepas bajunya, ya, kita lepas, setelah mandi kita mau pakai lagi. Nah, ini kena hukum haram. Termasuk keharaman ihram adalah memakai baju yang terkena wewangian. Ya, tadi baju sebelum kita ihram itu sudah kita kasih wewangian, kemudian kita lepas, kita pakai. Nah, berarti di situ kita memakai baju yang terkena wewangian. Maka lebih amannya ketika kita mau pakai parfum sebelum ihram itu ditaruhnya di mana? Di kulit, di badan, tidak di baju kita. Walau bersunnah ini di saat kita ihram melangkahkan kaki ke tanah suci haram, sunnahnya memakai alas kaki. Nah, ini hukumnya sunnah. Setelah sebelum kita ihram, kita disunahkan sholat dulu 2 rakaat. Namanya sholat sunnah ihram. Di rakaat pertama sunnah membaca Al-Kafirun, rakaat kedua membaca Al-Ikhlas. Nah, wa kaunun niyati inda ibtida'i sayri wa huwa mustaqbilul qiblati, dan niatnya ketika sambil kita jalan menuju tanah suci haram, kalau bisa menghadap kiblat. Nah, ini kesunahan kita ihram. Ada rukun haji yang kedua, itu wukuf di tanah Arafah. Di tanggal 9 Zulhijjah, tanggal 9 Zulhijjah pada atau setelah tergelincirnya matahari, setelah zuhur, kita bareng-bareng berbondong-bondong masuk tanah suci Arafah. Di sana ngapain? Kita wukuf, ya, berdiam diri di tanah suci Arafah sana. Nah, wukuf di Arafah itu minimalnya seberapa toh? Yang penting sejenak. Ya, yang penting sejenak berada di sana, maka sudah sah. Tidak perlu seharian, enggak. Lah itu kok harus dari siang sampai malam, enggak ada keharusan. Itu hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Maka wukuf di tanah Arafah adalah yang penting kita berada di sana. Man adraka Arafah qabla an yatlu al-fajr faqad adrakal hajja. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, inti haji adalah Arafah. Al-hajju Arafah. Barang siapa yang berhaji tetapi tidak wukuf di tanah Arafah, maka hajinya nggak sah. Nah, wukuf di tanah Arafah itu yang penting mabit malam ada di sana. Masalah siang nggak ada di sana tidak masalah. Cuma sunnahnya menyatukan antara siang dan malam. Siang itu sebelum maghrib, malam itu setelah maghrib. Jadi nggak ada keharusan dari zuhur sampai fajar, tidak ada. Ya, itu hukumnya sunnah. Waktu kita wukuf di tanah Arafah dari kapan sampai kapan? Yadkhulu min zawali syamsi lil yaumit tasi ila fajril yaumil asyir. Mulai tanggal 9 setelah tergelincirnya matahari. Umpama nih sekarang tanggal 9 berarti zuhur nanti. Mulai kita wukufnya setelah zuhur nanti sampai fajar esok hari. Fajar tanggal 10. Nah,
walau waqafu ghalatan bi arafata fil yaumil asyir ajza'ahum wa kadzalika law kana al hadi asyar lima syaqqatil qada alaihim wa li annahum la ya'manuna mithluhu fil qada. Kadar wajibnya kita wukuf di tanah Arafah, apakah harus seharian, apakah harus minimal 3 jam? Enggak. Kadar kita wukuf di tanah suci Arafah adalah yang penting sejenak saja kita berada di sana, maka sudah cukup. Ya, sebentar saja, walaupun cuma lewat doang. Ya, atau kita tidur dibawa oleh bus, busnya dijalankan ke sana. Ya, kita cuma melewati tanah Arafah, maka wukufnya kita sudah dianggap sah. Bal wa in lam ya'lam annal makan maka nuha, bahkan umpama ada orang haji yang dia tidak tahu mana sih tanah Arafah, akhirnya diajak jalan oleh temennya, ayo dituntun sini, gitu kan? Langsung bablas ke Mina gitu. Mana Arafah? Lo tadi sudah dilewati gitu. Dia nggak tahu kalau itu yang dilewati adalah tanah Arafah, maka hajinya sudah sah. Fayasihu wukufahu fi kulli hal, fayasihu wukufuhu fi kulli hal, maka wukufnya orang yang lewat walaupun tidak tahu itu adalah tanah Arafah itu sudah sah, sudah cukup. Walau naiman, walaupun dia itu sedang tidur. Syarat orang yang wukuf di tanah suci Arafah an yakuna ahlan lil ibadah, dia itu ahli ibadah. Ahli ibadah itu kayak apa? Orangnya sadar, ya, tidak gila, tidak sedang hilang akal. Yang kedua, dia itu memang sudah tidak anak kecil, ya, orang yang sudah balik. Dia itu akalnya sehat, maka orang tersebut sah wukuf di tanah suci Arafah. Maka orang yang gila, orang yang mabuk, orang yang pingsan itu wukufnya tidak sah. Nah, jadi tidak ada kewajiban wukuf siang dan malam, ya, walaupun malam cuma sejenak saja, sebentar saja, atau cuma lewat sudah sah. Kesunahan kita wukuf di tanah Arafah, yang pertama adalah mandi. Sebelum kita wukuf, kita disunahkan mandi terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke tanah Arafahnya setelah tergelincirnya matahari. Itu hukumnya sunnah. Nah, kalau masuk ke tanah Arafahnya pada maghrib bagaimana? Boleh atau tidak? Boleh. Nah, tapi sunnahnya setelah zuhur. Kita orang Indonesia itu memang digiring ke tanah Arafah itu setelah zuhur. Walaupun harus menunggu kloternya. Ya, kadang nanti sampai asar nggak masalah. Jangan kemudian nanti nggak sah. Ibu bapak berangkat ke tanah Arafah ba'da isya, ke sana sebentar langsung bablas ke Muzdalifah, boleh, gitu ya. Yang penting malam itu berada di sana. Maka ada kesunahan yang ketiga adalah al-jama' bainal asraini. Ini sunnah. Ketika kita sedang wukuf di tanah Arafah, sunnahnya adalah menjamak sholat zuhur ke sholat asar, sholat zuhur asar ke di waktu zuhur. Sholat zuhur asar di waktu zuhur. Itu hukumnya sunnah. Nanti maghrib isya kita disunahkan menjamaknya di waktu isya. Ya, maghrib dan isya dijamak di waktu isya, itu hukumnya sunnah.
Di saat kita wukuf di tanah Arafah, disunahkan memperbanyak zikir, baik itu berupa tasbih subhanallah, takbir Allahu akbar, tahlil la ilaha illallah. Nah, zikir-zikir yang semacam ini kita disunahkan untuk memperbanyak untuk dibaca. Begitu juga dengan membaca salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa du'a'u ma'al buka, dan ada kesunahan di tanah Arafah berdoa sambil menangis. Perbanyak doa. Istiqbalul kiblati ma'at toharoh, kesunahan berikutnya ketika bapak ibu sedang wukuf di tanah Arafah, maka menghadap kiblat, senantiasa menghadap kiblat dan senantiasa bersuci, ya, bersuci. Kalau batal, wudhu lagi. Ini hukumnya sunnah. Semua rukun haji yang kita laksanakan tidak ada syarat bersuci kecuali hanya tawaf. Ya, kalau tawaf itu muter di Ka'bah 7 kali, itu disyaratkan harus suci dari hadas kecil, suci dari hadas besar. Selain daripada tawaf ini nggak ada syarat suci. Sa'i, ketika bapak ibu sa'i lari-lari kecil antara Safa Marwah, apakah diharuskan, diwajibkan bersuci? Tidak. Ya, bapak ibu batal wudhunya tapi bersa'i, sah tidak? Sah. Ketika wukuf di tanah Arafah punya hadas besar, gitu, apakah sah wukufnya? Sah. Jadi tidak ada syarat suci dari hadas kecil, hadas besar, melainkan apa? Tawaf. Ya, itu saja yang disyaratkan. Selainnya itu nanti hukumnya adalah sunnah. Al-buruzu lisyams inda sakhara tahta jabalir rahmah. Kesunahan berikutnya ketika wukuf di tanah Arafah itu enggak ngumpet di bawah batu, tidak berteduh di bawah batu, tetapi kita disuruh memperlihatkan diri, itu panas-panasan maksudnya, tidak ngumpet, tidak berteduh di bawah batu, panas-panasan saja. Itu hukumnya sunnah di bawah Jabal Rahmah. Dan ada kesunahan bagi laki-laki untuk naik ke Jabal Rahmah. Naiknya nggak tinggi-tinggi, naiknya sekadar orang berdiri aja, sekitar 2 meteran. Ya, khusus laki-laki, perempuan tidak ada kesunahan naik ke Jabal Rahmah. Ketika sa'i zaman dulu masih ada Gunung Sofa, masih ada Gunung Marwah, bukit Sofa, bukit Marwah masih ada gitu kan. Naik, sekarang udah nggak ada. Atau bahkan batunya malah di Karangkeng, kita nggak bisa naik ke sana. Nah, zaman dulu ketika masih terlihat bukit Sofa dan Marwahnya, maka laki-laki sunnahnya naik ke bukit itu. Perempuan tidak ada kesunahan. Ya, sekarang sudah tidak bisa lagi karena sudah sama rata. Kemudian al-jam'u bainal laili wan nahar, ini yang kami sampaikan tadi, orang yang wukuf di tanah Arafah sunnahnya siang di sana, malam di sana. Sebelum maghrib di sana, setelah maghrib di sana. Itu hukumnya sunnah. Kalaupun tidak bisa hadir di siang hari, hadirnya hanya di malam hari, maka itu hukumnya sah, wukufnya menjadi apa? Sah. Wa yahsulu dzalika bi an yakuna fiha waqta ghurubi syams. Nah, malam hari sudah di sana, maka wukufnya sudah sah. Jadi jangan khawatir ibu bapak yang kloter paling akhir sehingga maghrib atau isya baru sampai ke tanah Arafah, maka wukufnya akan sah. Tetapi tidak mendapatkan kesunahan. Dan banyak ternyata dari jamaah-jamaah haji itu Indonesia yang mereka tidak ikut rombongan busnya, enggak. Mereka jalan kaki.
Nah, sekarang ya, udah banyak sekali orang-orang yang haji seperti itu. Ya, jalan kaki tidak usah menunggu kloternya. Waniyatu jam'i ta'khiril maghrib ma'al isya, ini tadi udah disampaikan bahwa juga sunnah bagi kita ketika wukuf di tanah Arafah melakukan salat maghrib isya'nya di jamak takhir. Di mana? Di Muzdalifah. Ya, hukumnya sunnah. Kalau tidak mau menjamak takhir pun tidak masalah. Wadafa'u ila Muzdalifah ba'da zawali sufrati lailan, kita bertolak ke Muzdalifah dari Arafah menuju Muzdalifah kapan? Setelah mega kuning hilang. Kapan mega kuning hilang itu? Sekitar jam setengah 9 sampai jam 9. Ya, ini hukumnya sunnah dan lebih mendahulukan para perempuan dan anak-anak. Yang didahulukan perempuan, ibu-ibu, anak-anak, dan laki-laki yang sepuh. Itu yang didahulukan menuju Muzdalifah, barulah kemudian ke Mina. Nah, itu hukumnya adalah sunnah. Kalau laki-laki pergi ke Muzdalifahnya itu jam 12 malam, bagaimana? Boleh. Ya, diperbolehkan. Berikutnya, rukun yang ketiga adalah tawaf. Nah, ini tawaf ini agak penting karena banyak orang salah di sini. Kalau wukuf kan yang penting berada di Arafah, mau di pinggirannya atau bahkan pelebaran. Jadi banyak pertanyaan. Arafah itu kan kecil. Orang yang haji sedunia sekarang membludak, tambah banyak. Akhirnya tanah Arafah ada apa? Pelebaran. Nah, wukuf di tanah pelebaran Arafah sah atau tidak? Dijawab oleh Majma' Fikih Al-Islami, fatwa daripada Saudi itu sah. Jadi Bapak Ibu umpama mendapatkan tendanya itu di tanah pelebaran, ya tetap sah. Ada orang yang kekeh nggak mau di tanah pelebaran, dia maunya di Arafah yang aslinya, sok silakan. Tapi kalaupun kita di tanah pelebaran, fatwa mengatakan sah, ya tidak masalah. Maka rukun yang ketiga adalah tawaf. Tawaf ini banyak kesalahan di dalamnya ya. Maka kita harus berhati-hati, harus memenuhi syarat 10 di saat kita tawaf. Mau tawafnya umroh atau tawaf haji sama. Sebelumnya sudah kita jelaskan tawaf itu ada 3 macam. Ada tawaf kudum, ada tawaf ifadah, dan ada tawaf wada. Tawaf kudum adalah tawaf kedatangan, kita datang masuk Masjidil Haram, di situ kesunahan tawaf. Ya, dan tawaf kudum adalah sholat tahiyatul masjidnya Masjidil Haram. Kalau kita masuk masjid selain Masjidil Haram, tahiyatul masjidnya dengan sholat 2 rakaat. Tapi kalau Masjidil Haram, tahiyatul masjidnya dengan tawaf kudum. Nanti beres tawaf, barulah sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Nah, tawaf kudum hukumnya sunnah. Bapak Ibu masuk Masjidil Haram, tapi pengen langsung tawaf ifadah gitu. Pengen supaya cepat beres umrohnya mbak-mbaknya. Sah atau tidak? Ya sah. Boleh, boleh. Tetapi nggak dapat kesunahan tawaf kudum. Jadi masuk Masjidil Haram tawaf kudum dulu. Dan yang kedua tawaf ifadah atau disebut sebagai tawaf rukun. Ini nggak bisa gugur. Dia rukun, harus dilaksanakan. Kalau dalam umroh seseorang tidak tawaf ifadah, maka umrohnya tidak sah. Haji tidak tawaf ifadah, hajinya pun tidak sah. Dan yang ketiga namanya tawaf wada. Tawaf perpisahan, ketika bapak dan ibu mau meninggalkan Masjidil Haram, diwajibkan tawaf wada, tawaf perpisahan.
nanti ada syarat-syaratnya. Loh, kalau kita tawaf wada, beres tawaf wada katanya nggak boleh belanja, benar atau tidak? Nah itu nanti insya Allah kita akan pelajari. Nggak boleh nengok kata siapa? Gimana? Kalau nengok nggak masalah, nengok nggak apa-apa. Harus lurus jalannya gitu. Oh, nabrak nanti. Boleh nengok boleh. Kalau ada yang ngomong nggak boleh nengok keterlaluan. Nah, beres tawaf wada, bapak ibu mandi, itu yang nggak boleh. Beres tawaf wada nginep lagi semalam, itu yang nggak boleh. Maksud nggak boleh itu nanti ngulang lagi tawaf wadanya. Itu bukan nggak boleh haram, enggak. Ya. Ya nanti insya Allah ada syaratnya itu. Nah, tawaf syaratnya ada 10 Bapak dan Ibu. Yang pertama wajib menutup aurat. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyamakan tawaf dengan sholat. Ya, tawaf itu seperti sholat, tetapi boleh makan, boleh minum, boleh ngomong. Kalau orang sholat tidak boleh makan, minum, ngomong. Tawaf sama seperti sholat, tapi boleh makan, tapi boleh minum, boleh sambil ngomong. Bedanya tuh di sana. Oh, berarti tawaf sambil nyemil boleh? Boleh. Pernah nggak Bapak Ibu melihat orang tawaf sambil nyemil? Belum pernah? Boleh sambil makan, sambil minum, boleh. Capek nanti istirahat sebentar di sana kemudian minum, boleh? Boleh. Batal tawafnya? Tidak. Karena tawaf itu memang diperbolehkan makan, minum, ataupun bahkan ngobrol, ya kan? Banyak kalau ngobrol mah, tawaf sambil ngobrol gitu, banyak. Batal enggak? Tidak. Nah, yang pertama harus menutup aurat. Auratnya laki-laki adalah antara pusar sampai lutut, jangan sampai terbuka. Auratnya perempuan sekujur badan kecuali muka dan 2 telapak tangan. Maka ketika saya pelatihan manasik haji umroh, mesti saya sarankan ibu-ibu pakai mansep. Ya, si lengannya ini jangan sampai tersingkap. Kalau tersingkap ini aurat ibu-ibu, maka bisa menjadikan batal tawafnya. Kalau tawafnya batal, kemudian tidak diulang kembali, maka tidak sah haji umrohnya. Maka pakai lengan yang ada apa? Mansetnya. Ya. Satu saja. Jangan ditutup semuanya. Kalau ditutup semua, nutup itu kan tidak keseluruhan, jadi maksudnya itu tidak nempel, ya kan? Bisa terbuka gini kan? Nah, itu aman. Jadi yang tidak boleh itu kaos tangan. Kaos tangan itu yang nempel banget di tangan kita. Sarung tangan itu nempel kan? Maka itu yang tidak diperbolehkan. Ini ibu-ibu tawaf, tetapi tangannya disembunyikan di bawah kerudung gini. Kan ketutup tuh. Boleh atau tidak? Boleh, karena ini kerudung tidak disebut sebagai penutup. Gitu. Maka ketika ataupun lengan tangannya panjang segini gitu, disembunyikan, boleh atau tidak? Boleh. Dan itu sah. Yang tidak boleh itu ketika kaos tangan atau sarung tangan, karena dia nempel banget. Itu yang tidak sah. Maka seperti itu Bapak lebih aman, gitu. Supaya lengannya nanti tidak tersingkap. Kemudian yang sering saya komentari ini bahwa ini bukan wajah ya. Maka ketika pakai kerudung ya dipajukan. Sama seperti ibu sholat pakai mukenanya ke depan sini Bu. Ya, jangan sampai leher di sini. Nah, jangan, karena ini nanti akan kebuka. Jadi ditutup semuanya. Supaya sah tawafnya harus menutup aurat. Yang kedua, syarat daripada tawaf adalah suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Ini sama seperti syarat sholat. Orang sholat harus suci dari hadas
kecil, suci dari hadas besar. Begitu juga dengan tawaf. Berarti kalau di tengah-tengah tawaf saya batal, bagaimana? Wudhu lagi. Nah, repotnya orang yang bermadhab Syafi'i, mereka bersentuhan kulit suami istri batal, bersentuhan kulit laki perempuan yang bukan mahram batal. Sedangkan di sana itu apa? Zahmau rame banget di sana. Mungkin nggak tersenggol gitu kulit laki perempuan, sangat mungkin, bahkan kemungkinan ya harus gitu. Bisa jadi tersenggol kan, apalagi kalau orang berebut mau mencium hajar aswad, laki perempuan itu seakan nggak ada bedanya. Nah, ini yang sering dikomentari oleh para ulama, perempuan jangan sampai nekat masuk ke gerombolan laki-laki kemudian mendesak-desak. Jangan sampai, karena bisa jadi fitnah. Halo, bisa jadi fitnah. Makanya sering banyak beredar di sana itu ketika perempuan nekat untuk mencium hajar aswad, banyak oknum yang memanfaatkannya. Itu ya. Nah, kalau sampai timbul fitnah malah menjadi haram. Lebih baik tidak mencium hajar aswad daripada terkena haram. Nah, nanti di sini akan dijelaskan Bapak Ibu. Tawaf mendekati Baitullah itu lebih utama. Tawaf mendekati Baitullah lebih utama. Tetapi ketika kita mendekat ke Baitullah, kita tidak bisa lari, ya, kan ada kesunahan tawaf 3 putaran pertama sambil lari tawafnya, jalan cepet ya, ar-raml namanya. Kalau kita tidak bisa lari, ya lebih baik menjauh dari Baitullah agar bisa jalan cepet, bisa lari, bisa ar-raml. Nah, raml sendiri, jalan cepat sendiri itu disunahkan ketika tidak menabrak orang, ketika tidak menyakiti orang. Kalau kita pengen jalan cepat di dalam tawaf 3 putaran pertama, tapi harus nyenggol orang, nabrak orang, nyakiti orang, lebih baik tidak lari. Lebih baik jalan biasa. Nah, ini ada prioritasnya. Ibu-ibu ketika pengen mencium hajar aswad, silakan mencium. Dan itu baik, bagus, utama. Tetapi jangan sampai menimbulkan fitnah. Apa fitnahnya? Itu tadi, masuk ke gerombolan lagi. Sehingga nanti ada oknum yang memanfaatkan hal tersebut. Gitu. Nah, suci dari hadas kecil dan hadas besar, khusus mazhab Syafi'i. Kalau kesulitan, maka mazhab Syafi'i, orang Syafi'iyah diperbolehkan berpindah mazhab menjadi mazhab yang lain. Contohnya yang paling mudah, mazhab Maliki. Karena ketika kita pindah pembatalan wudhu harus sepaket. Nggak boleh cara wudhunya pakai Syafi'i, tetapi pembatalannya pakai Maliki. Nggak bisa. Maka ketika bapak dan ibu mengatakan, bersentuhan kulit laki perempuan bukan mahram itu tidak membatalkan wudhu, umpamanya pakai mazhab Maliki, cara wudhunya harus mazhab Maliki. Gimana caranya? Wudhunya bedanya cuma di mana ketika membasuh wajah, tangan dan kaki wajib digosok. Ya, mazhab Maliki wajib digosok. Syafi'iyah cukup disiram, dicelup sudah sah. Buka keran, dikocor tangannya, kakinya sudah sah, walaupun tidak digosok. Maliki enggak. Maliki mewajibkan adalku, menggosok hukumnya wajib. Satu, ketika muka, tangan, dan kaki itu harus digosok. Yang kedua, ketika mengusap kepala. Syafi'i ketika wudhu dikit saja, walaupun satu rambut yang ada di batasan kepala udah sah. Tetapi Maliki enggak. Maliki harus diusap secara keseluruhan. Wajibnya sekali dari depan ke belakang.
Wajib sekali. Laki-laki yang rambutnya pendek seperti saya bisa balik, maka sunnahnya dibalikkan lagi. Perempuan cukup sekali aja dari depan ke belakang. Dua jari, dua ibu jari berada di apa ini namanya? Pelipis. Kemudian jari ketemu jari. Ini ya, dari depan ke belakang sampai tengkuk, sampai apa? Tengkuknya, kemudian dibalikkan lagi. Ini hukumnya rukun atau wajib di dalam madhab Maliki. Maka Bapak Ibu yang sekarang bermadhab Syafi'i pengen mengikuti madhab Maliki dalam pembatalan wudhu, wudhunya harus tadi diperhatikan dua tadi, sisanya sama ya, sisanya sama. Kalau Bapak Ibu mengikuti madhab Hambali agak repot. Repotnya di mana? Karena wajib hukumnya berkumur, wajib hukumnya memasukkan air ke dalam hidung, ini wajib. Kalau di Syafi'i sunnah, Maliki sunnah, Hanafi sunnah, Hambali harus berkumur, harus loh, tidak boleh ditinggalkan. Ditinggalkan tanpa udzur nanti dosa, gitu ya. Maka paling mudah itu pindah ke madhab siapa? Maliki. Nah, jadi jangan wudhu pakai cara Syafi'i tapi pembatalan Maliki, ya jangan, tidak boleh. Nah, ini disebut sebagai talfik atau mencampur adukkan madhab. Ini yang tidak diperbolehkan. Nah, mutawif sekarang mereka itu nggak ngajarin cara wudhunya gimana, pokoknya wudhu, nanti kalau bersentuhan kulit suami istri tidak batal gitu tuh. Ya, ajarin atau gimana cara wudhunya. Nah, kemudian yang ketiga at-thaharah anin najasah fi thawb wal badan wal makan. Ada yang ketinggalan. Ketika di putaran ketiga Bapak Ibu batal wudhunya, umpama tetap pakai madhab semua 4 madhab, ketika kentut ya, buang angin kan batal wudhunya. Nah, ini 4 madhab. Nah, terus wudhunya kalau harus ke tempat wudhu kan jauh sekali, gimana dong? Bawa air. Nah, air satu itu gelas itu bisa dipakai wudhu 2 kali lah, ya, pakai wudhu 2 kali. Atau sekarang lebih mudah lagi, wudhu pakai spray, tapi spraynya spray hand sanitizer yang dia itu keluar airnya banyak. Jangan pakai spray parfum. Kalau spray parfum dia nggak mengalirkan air, betul, keluar nanti tetapi tidak mengalirkan air. Pakai spray hand sanitizer atau spray apa namanya yang untuk menyetrika itu kan banyak. Atau semprotan burung ya, besaran, terlalu besar kan. Nah, itu yang kecil aja, berapa mili, 100 mili atau kurang dari itu dipakai wudhu di sana, ya kan? Kita ke minggir dulu, kemudian wudhu, semprotkan aja. Nah, itu bisa sah. Enggak kejauhan, iya kalau kejauhan. Nah, itu kalau kejauhan tempat wudhunya boleh pakai botol, pakai spray, bisa kita berwudhu. Yang ketiga adalah suci daripada najis, baju, badan, ataupun tempatnya. Ketika seseorang tawaf kemudian punya bisul, bisulnya itu kegencet terus keluar darah yang banyak, maka itu hukumnya najis, bisa membatalkan tawaf, harus dibersihkan terlebih dahulu. Ya, pengecualiannya adalah ketika keluar darah tapi sedikit. Contoh dia punya jerawat ya, kemudian tanpa sadar kegencet itu jerawat dan keluar darah sedikit, maka itu ma'fun anhu, dimaafkan. Tapi kalau banyak enggak, harus disucikan. Menjadikan Baitullah dari senantiasa berada di sisi kiri. Nah, ini yang sering orang salah. Umpama di sini Baitullah ya, ini Baitullah. Kemudian ketika kita tawaf harus senantiasa begini. Sisi kiri tubuh kita harus senantiasa menghadap ke Ka'bah.
Ya, tidak boleh kita menghadap pakai dada, kemudian kita maju ke sana. Ini nggak sah. Walaupun selangkah. Makanya Bapak Ibu hati-hati ketika tawaf ke Baitullahil Haram, kemudian Bapak dan Ibu dekat dengan Ka'bah. Akhirnya berdoa umpamanya, berdoa menghadap multazam, kedorong sama orang 2-3 langkah. Maka Bapak Ibu wajib balik lagi ke langkah di mana Ibu Bapak berdoa. Untuk apa? Supaya kita bisa muter arah badan sisi kiri kita menghadap Ka'bah. Tawaf ya, ketika tawaf. Kalau enggak tawaf enggak masalah. Ya, saat kita tawaf harus menjadikan sisi tubuh kita, sisi kiri tubuh kita menghadap Ka'bah. Ini harus senantiasa seperti itu. Nah, enggak, kalau kita sedang berhenti bebas. Yang penting jalannya di saat jalan. Nanti terus kalau umpamakan ada tuh orang yang tawaf tetapi tangannya megang tembok Ka'bah sambil jalan gitu, boleh atau tidak? Enggak boleh. Kenapa? Karena syaratnya kauduhu kharijal bait wasyadarwan. Ada syarat. Ketika kita tawaf, tubuh kita, badan kita atau sebagian dari badan kita tidak boleh berada di atas syadarwan. Syadarwan itu pondasi Ka'bah itu loh. Kan Ka'bah ada pondasinya kecil, yaitu berapa sih? Berapa senti itu? 30-an. Itulah ya, kita nggak boleh di atas syadarwan itu. Tangan kalau megang tembok Ka'bah, pasti ini tangan berada di atas syadarwan. Syadarwan itu pondasinya. Nah, makanya kalau tawaf jalan sambil megang tembok Ka'bah, tidak sah tawafnya. Harus diulang kembali. Kalau umpama kita dekat banget dengan Ka'bah, akhirnya tangan kita megang multazam dan kita berdoa di sana, kedorong sama orang maju, maka kita wajib kembali lagi ke situ, baru kita lanjut tawafnya. Kalau lanjutkan aja tapi hitungannya beda. Berarti ngodok, boleh. Maksudnya kan kita berbicara sah nggak sih tawaf itu putaran tersebut? Itu seputarannya belum sah. Jadi harus mengulang lagi. Betul, nambah. Ini sama seperti sholat sebenarnya. Jadi dalam satu rakaat sholat, ketika satu rukun tidak dilaksanakan, maka satu rakaat tersebut nggak dianggap. Ya, dia harus nambah lagi. Bapak Ibu sholat jadi makmum, kan baca Fatihah itu wajib bagi seluruh manusia yang sholat. Baik dia itu makmum, imam atau munfarid, orang yang sholat sendiri. Bapak Ibu jadi makmum karena saking khusyuknya, umpamanya sampai lupa baca Fatihah. Dengerin imam, ya, lupa baca Fatihah, imamnya rukuk, dia ikut rukuk, di saat rukuk, loh belum Fatihah gitu. Gimana? Ya lanjut. Nanti imam salam, Bapak Ibu nambah satu rakaat. Itu kaidahnya, ketika dalam satu rakaat ada satu rukun yang tidak dilaksanakan, maka dia nambahnya harus satu rakaat, ganti harus satu rakaat, karena satu rakaat itu tidak sah. Nah, di tawaf sama. Di tawaf ketika ada salah satu kesalahan di dalam tawaf, maka satu putaran tawaf itu tidak sah. Gantinya gimana? Mau balik lagi boleh atau mengganti satu putaran. Kaunuhu dakhilal masjid, syarat tawaf berikutnya adalah harus di dalam masjid. Kalau tawafnya itu di luar Masjidil Haram, jelas tidak sah tawafnya. Nah, di lantai 2, 3, 4 boleh, karena itu masih berada di dalam Masjidil Haram. Kenapa sih orang kok banyak tidak mau tawaf di lantai 2, 3, 4? Karena katanya lebih
jauh ya. harus Iya, putarannya lebih besar gitu. tanya itu Banyak yang bertanya, kalau saya sudah selesai umrohnya, sudah halal, udah pakai baju biasa, kemudian pengen tawaf di depan Ka'bah, akhirnya dia pakai pakaian ihram, apakah itu diperbolehkan atau tidak? Nah, sekarang saya banyak mendengar daripada ulama, fatwa-fatwa mereka banyak yang mengatakan haram. Kenapa? Karena berbohong. Oh, untuk ibadah kepada Allah kok berbohong gitu. Oh, ibadah kan intinya nggak ada khianat, nggak ada yang lain, tapi kita khianat di sana gitu. Ya seakan orang yang berhaji supaya bisa berangkat rasuah atau riswah nyogok gitu. Seakan seperti itu. Ya, supaya bisa masuk ke pelataran Ka'bah, dia tidak ihram tetapi pakai pakaian ihram agar diizinkan askar masuk ke sana bisa tawaf di pelataran Ka'bah. Ya, fatwa para ulama kita saat ini mengatakan haram karena apa? Ada unsur kebohongan. Oh, boleh. Nah ini fatwa memang boleh tidak diikuti, tapi kan masalahnya itu peraturan Saudi. Peraturan itu al-muslimuna ala syurutihim, semua orang Islam sesuai dengan syarat kesepakatan mereka. Karena ini sudah menjadi syarat kesepakatan Saudi, maka mau tidak mau kita harus mengikuti. Gitu. Tapi memang ada ulama yang memperbolehkan ya, supaya bisa apa, tawaf di pelataran Ka'bah. Nah, cuma itu kalau apa, mayoritas ulama mengharamkan, melarang kita tawaf di pelataran Ka'bah dengan baju ihram padahal kita tidak sedang ihram umroh atau haji. Oh betul, yaitu tadi kembali kepada al-muslimuna ala syurutihim, kembali ke sana. Hukum ada dua Bapak Ibu, ada hukum taklifi, ada hukum wad'i. Hukum taklifi adalah hukum yang bersumber daripada Al-Quran hadis yang disebut sebagai hukum Allah. Dan hukum wad'i adalah hukum yang dia digantungkan kepada syarat, digantungkan kepada sebab. Namanya hukum wad'i, hukum yang dibuat oleh manusia. Nah, di antara tawaf di pelataran Ka'bah harus pakai baju ihram, khusus yang umroh, itu namanya hukum wad'i. Hukum yang dibuat oleh manusia yang tidak bertentangan dengan agama. Itu boleh tawaf di pelataran Ka'bah dengan syarat dia itu ihram umroh atau haji gitu. Nah, ini namanya hukum wad'i. Di pesantren diharuskan wajib santri sholat berjamaah gitu. Jika ada satu santri nggak sholat berjamaah, kena hukum haram. Loh, itu bukannya sholat jamaah sunnah ya? Iya, menurut hukum Allah, hukum taklifinya sunnah. Tapi kalau di pesantren menjadi wad'i, menjadi wajib. Ya, nah ini dua hukum yang semacam ini harus difahami. Nah, kemudian muhadzatul hajri, kalau hajri bijami badanihi, di saat kita tawaf mulainya harus sejajar dengan hajar aswad. Sudah ada garisnya ya. Maka kita mulai daripada garis tersebut. Sekujur badan kita sejajar dengan hajar aswad, dan harus 7 kali secara yakin. Kalau kita ragu ini sudah ke-7 atau baru ke-6, maka kita diwajibkan nambah 1 putaran. 5 atau 4 ambil yang paling sedikit, sama seperti sholat. Ketika kita sholat ragu 4 atau 3 ya, ambil yang sedikit yaitu 3, karena 3 itu yang lebih
yakin. Lah umpama di tengah-tengah putaran yang kita nambah di sana, terus yakin lo ini mah putaran ke-8. Lah terus bagaimana? Berhenti pun tidak masalah. Karena udah yakin ternyata sudah 7 putaran. Nah, wa adamu sarfihi li ghairihi, dan kita di saat berjalan tawaf tidak boleh ada niatan selain tawaf. Ya, kalau kita istirak, kita gabung tidak masalah. Bapak Ibu jadi jamaah umroh, jamaah haji, di saat tawafnya Bapak Ibu ketinggalan rombongan. Dicari-cari mana rombongan saya, sudah ada di depan jauh. Akhirnya lari jalan ke depan, tujuan satu-satunya adalah ngejar rombongan. Maka tawafnya yang itu tidak sah. Harus ada niatan untuk tawaf. Halo? Niatan untuk tawaf, namanya ini adalah tawafun niyah. Sama seperti wudhu. Bapak Ibu di saat wudhu basuh muka, tujuannya apa toh? Karena ini rukun wudhu kan gitu. Basuh kedua tangan tujuannya melakukan rukun wudhu. Basuh kaki tujuannya melakukan rukun wudhu. Ibu bapak wudhu, basuh muka, basuh tangan, pas basuh kakinya ngelihat ada cat besi di sana. Kalau cat tembok masihlah bisa nyerap air, cat besi yang pakai apa, thinner itu, nah itu tidak nyerap air. Ngelihat apa, ada cat besi di kaki kita. Akhirnya kita nyiram kaki itu, tujuan satu-satunya adalah untuk menghilangkan cat tersebut saja. Sah tidak wudhunya? Enggak. Ya, karena apa? Dawamun niyah tidak ada. Niat mendawamkan untuk wudhu itu tidak ada. Kalau digabungkan, niatnya untuk basuh kaki rukun wudhu dan menghilangkan cat diperbolehkan. Bapak Ibu tawaf niatnya untuk tawaf dan ngejar rombongan, sah. Tapi kalau niat satu-satunya adalah ngejar rombongan saja, maka tawaf tersebut tidak sah. Harus diganti atau kembali lagi. Begitu juga seorang mutawif, banyak cerita mutawif itu mereka bingung di saat satu daripada jamaahnya hilang. Apalagi orang sepuh itu udah nggak ada nih di rombongan di mana. Akhirnya lari sana sini mencari satu orang itu. Muter Ka'bah berapa kali, lebih dari 7 kali hanya untuk nyari satu orang. Bingung, orang yang sudah bingung niat dia muter Ka'bah ngapain? Dia nyari jamaah saja. Maka tawafnya dia tidak sah. Ya, maka tidak diperbolehkan dia memalingkan niat tawaf. Ka'an masya musri'an liyara sahibahu, contohnya orang berjalan ke depan cepat jalannya untuk supaya bertemu dengan temannya, atau untuk nagih utang. Tuh fulan utang ke saya bertahun-tahun nggak dibayar, katanya nggak punya duit tapi sekarang umroh, ya dikejar untuk mau ditagih. Nah tujuan satu-satunya apa? Agar nggak lolos nih orang gitu kan. Maka tawaf itu tidak sah. Wala yaduru tasyrik fin niyati, dan ketika digabungkan niatnya tidak masalah. Artinya tawafnya tetap sah. Sama seperti Bapak Ibu wudhu, niat lain, ada niatan lain supaya apa? Adem. Bapak Ibu mandi, mandi sebelum Jumuatan sunnah, digabung dengan yang lain, bebersih badan karena tadi kena semen, kena lumpur gitu. Nah ini diperbolehkan. Ibu bapak puasa Senin Kemis, sunnah tidak? Sunnah, dapat pahala, iya. Terus digabung, ngapain? Sekalian diet. Nah boleh tidak? Boleh. Puasanya sah. Jadi menggabungkan niat diperbolehkan. Nanti ada 4 macam penggabungan niat dipelajari di dalam Qawaid al-Fiqhiyah. Ada kalanya penggabungan niat itu tidak sah, malah batal ibadah itu. Contohnya seperti apa? Menyembelih hewan kurban lillahi ta'ala dan lissonam, untuk berhala.
Atau kalau sekarang di Indonesia, kepalanya untuk dijadikan persembahan laut, dilarungkan ke laut. Nyembelih kurban lillahi ta'ala dan untuk persembahan laut. Malah haram. Ya, si keboknya, si sapi yang disembelih hukumnya haram. Membatalkan ibadah tersebut. Ini tidak boleh. Haram karena sembelihannya tidak sah. Itu kalau sembelihan sah maka dagingnya halal. Ini sembelihan tidak sah. Itu. Ada niat nanti menggabungkan niat fardu dengan fardu lain, fardu dengan sunnah, sunnah dengan sunnah. Bahkan bukan ibadah, digabungkan satu sama lain. Nah itu ada hukumnya masing-masing. Nah, buat apa? Punya bangunan gitu, beli, kepalanya ditanam buat di Tujuannya supaya kuat pondasinya. Enggak ada hubungannya itu. Ada hubungannya. Namanya tumbal. Oh, gitu. Tumbal. Enggak boleh ya, kepercayaan seperti itu enggak boleh. Itu syirik ya. Itu tumbal itu. Enggak boleh. Percayaan bahwa ada yang kuasa dari Allah. Jadi dagingnya. Kalau tujuannya untuk seperti itu, enggak boleh dimakan. Oh bapak bawa akik gitu, ngapain? Oh biar selamat ya umpamanya. Punya keris gitu, Pak Haji Iwan punya keris untuk apa nih, pesugihan gitu? Nggak boleh Pak, musyrik. Oh gitu. Alhamdulillah. Kalau tujuannya bukan itu, Ustaz. Tujuannya koleksi bagus. Oh nanti koleksi tidak masalah. Saya dulu ada keris tuh dari mertua, 3 ya. Saya kasihkan ke orang, habis itu nyesel gitu. Waduh, nyesel karena dikoleksi bagus itu. Saya mau ngasih kaji Pak. Iya, saya punya batik itu. Buat tanam orang Bugis kan. Saya. Tadinya mau berangkat itu kasih. Buat saya aja berarti. Saya dulu takutnya disalahgunakan karena memang namanya orang awam itu ketika ada keris, apalagi cerita mistis itu malam itu bisa gerak sendiri lah, inilah itu yang membuat saya males. Akhirnya ambil, kasihkan orang. Itu daripada jadi fitnah. Saya takutnya gitu. Kalau cuma memiliki nggak masalah, jangan ada keyakinan apapun. Oh ini rezeki saya kok nggak berhenti. Wah ini keris ini ya. Ini yang tidak boleh. Bahkan nih Toiroh, Bapak Ibu di Sunda sendiri, ada nggak istilah hari naas? Nggak ada. Hari naas itu kalau di Jawa masih ada. Kita tidak diperbolehkan mantu apa? Mantu tahu? Nggak diperbolehkan berdirikan rumah, nggak diperbolehkan beli barang-barang yang mahal di hari di mana bapak, ibu, nenek, kakek wafat. Saya punya nenek wafat hari Sabtu umpamanya. Di hari Sabtu itu kan ada pasarannya, Sabtu Pahing umpamanya. Di Sabtu Pahing saya nggak boleh memberdirikan rumah, nggak boleh saya mantu. Ini namanya hari naas. Dipercaya orang yang berbuat sesuatu yang besar di hari naas tersebut nanti akan rusak. Ini pun tidak boleh. Hukumnya haram. Kalau di dulu ada kerjain aja, nggak apa-apa. Tidak ada keyakinan, menghilangkan keyakinan. Oke. Ada. Di Jawa. Nggak usah.
semua hari sama. Semua hari sama, semua bulan sama. Terjadi sesuatu umpama musibah, ya sudah, itu kehendak Allah gitu. Nah, angka sial. Enggak ada angka yang sial, enggak ada. Sialnya itu kan ketemu M itu loh. A, B, C, D, E, F, G, H. M 13. M yang sial. M artinya mati gitu apa gimana? Menstruasi. M16 jadi meskipun tetap memiliki mana untuk dikoleksi itu kan tidak apa-apa. Nah, ketika koleksi itu mah jadi kebablasan gitu ya. Nggak boleh. Nggak boleh. Jangan. Nggak bagus. Enggak. Sesuatu yang berlebihan yang bisa menghilangkan keyakinan kita kepada Allah, maka harus disingkirkan. Kayak koleksi uang lama, beli uang lama, berarti masuknya nanti kepada jual beli. Itu uang lama itu apa sih manfaatnya? Ada manfaat? Enggak, manfaatnya apa? Selama di situ barang tidak ada manfaatnya, maka tidak sah jual belinya. Kan syarat jual beli barang yang boleh diperjualbelikan satu yang ada manfaatnya, suci dan ada manfaat. Pulpen dijual belikan ada manfaatnya dan dia suci, maka sah. Kalau umpama nih tutupnya aja, tutupnya saja dijual, boleh tidak? Boleh kalau ada manfaat. Apa, untuk apa? Satu doang. Saya punya yang lain yang tidak ada tutupnya, saya beli. Oh iya, ini berarti ada manfaatnya. Iya, manfaatnya apa? Manfaat dalam ini ya, dalam sisi agama ya. Makanya nanti jual beli PlayStation itu hukumnya makruh. PlayStation. Hukumnya makruh PS. Kenapa? Dikarenakan di situ nggak ada manfaat. Loh, kan anak-anak seneng, itu manfaat mereka, refreshing. Enggak, yang disebut manfaat adalah dari sisi agama, bukan dari sisi kesenangan manusia. Itu para mainkan PS hukum asalnya makruh karena dia melalaikan dari zikir Allah. Tapi kalau sampai melalaikan dari sholat, suruh sholat terus saja sampai habis waktu sholat, hukumnya haram. Di sebab main PlayStation, ibu bapaknya dibentak-bentak, hukumnya menjadi haram. Mainnya itu hukumnya haram. Main HP sekarang sama bisa, semua hal bisa jadi halal, bisa jadi haram, tergantung penggunaan. Olahraga disuruh istri pulang nih, anak nangis gak diurusin ya. Olahraga wae bisa jadi haram ya. Nonton Persib bisa jadi haram. Iya. Allahu a'lam. Silakan, ada lagi? Cukup ya. Kalau niat itu, tempatnya itu dalam hati ketika membasuh muka. Ketika membasuh muka yang pertama itu, misalkan dia dalam hati itu belum selesai, sebelum membasuh yang kedua. Sementara yang wajib itu kan yang pertama. Itu sah nggak? Niatnya kalau tidak. Niatnya itu tidak ada keharusan harus selesai seperti niat sholat. Kalau sholat harus bersamaan dengan takbiratul ihram banget. Tapi kalau wudhu tidak masalah. Malah ulama itu ada yang membagi-bagi. Jadi niatnya itu dari basuh muka, kemudian basuh tangan, kepala, dan kaki. Sampai beres disitulah niat. Tapi secara logika nggak bisa. Dikarenakan niat itu kan aku niat wudhu lillahi ta'ala. Itu udah sah.
Mosok sampai basuh muka kok belum beres niat gitu. Ini gambaran mudah niat itu ketika ibu mau nulis. Keinginan ibu nulis itu tadi, ya itulah niat. Jadi keinginan ibu wudhu, ngapain sih? Ya wudhu untuk ngilangin ngangkat hadas kecil gitu. Itulah niat. Jangan sampai digambarkan niat itu harus nawaitul wudhu li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Bukan itu. Makanya niat dalam hati nggak harus bahasa Arab, bahasa Indonesia. Ngapain bu? Wudhu mau sholat, itulah niat. Itu. Jadi kalau gambaran niat saat basuh muka belum beres, kemudian memanjang ke basuh yang kedua, nggak mungkin. Gitu bu. Iya, kerentek ya, kerentek itu besetan hati ibu mau wudhu, melakukan rukun wudhu, itulah niat. Jadi sudah beres. Gitu. Sedangkan mendawamkan niat, hukumnya sunnah. Gitu. Ada syarat mendawamkan niat tadi. Di saat basuh tangan niatnya ya untuk wudhu, basuh kaki niatnya untuk wudhu gitu. Namanya dawamun niat. Cukup. Nah, ada yang bilang sebetulnya ada bacaan. Dan saya bilang nggak baca apapun juga sah. Sah, iya. Gimana? Nggak baca apapun sah. Sama sekali. Nggak baca talbiyah sama sekali. Di depan Hajar Aswad nggak baca apapun. Di depan Rukun Yamani, di depan Multazam, diem aja, nggak masalah. Nggak ada bacaan khusus yang wajib ya, nggak ada. Itu. Ya paling mudah kita Robbana atina fid dunya hasanah. Sudah ashabu jagat udah mencakup semuanya. Cuma sunnahnya pikir, sunnahnya berdoa. Hukumnya sunnah. Nggak apa-apa. Baca supaya banyak orang. Baca supaya banyak orang. Iya. Ya dari gini, daripada kita megang HP, daripada kita video, daripada kita ngobrol, ya lebih baik berdoa, baca doa gitu. Sama seperti ini, ngangkat mayit, ngantar ke kuburan, itu sunnahnya kita ngapain? Apakah baca la ilaha illallah itu? Enggak, itu enggak sunnah. Enggak ada kesunahan. Sunnahnya apa? Diem dan kita memikirkan masa depan kita nanti kalau mati kayak apa ya gitu. Itu sunnahnya. Lah terus kenapa ulama sekarang kok istihsan, bukan sunnah ya, istihsan, lebih baik zikir, karena nyatanya orang yang ngantar jenazah itu ngobrol, mati kenapa gitu. Loh benar ini. Makanya lebih baik zikir agar mereka tidak tersibukkan dengan ngobrol atau ngobrol dengan sesuatu yang tidak berfaedah. Gimana kerjaan? Ini nggak berfaedah. Oh, di saat ngantar mayit kita berduka harusnya mikirkan diri kita sendiri. Gimana ya nanti? Gitu. Nah itu. Kalau itu azan di kuburan Imam Syafi'i enggak ada larangan. Enggak ada. Azan di kuburan enggak ada hadisnya. Nah terus kenapa? Itu tuh daripada hadis memasukkan mayit di saat berbarengan dengan azan, menjadikan mayat itu aman daripada siksa kubur. Dari sana. Kemudian ini maksudnya adalah ketika azan zuhur, mayit dimasukkan ke liang lahat. Insya Allah itu mayit aman dari siksa kubur. Tetapi lah ini meninggalnya jam 6 pagi. Masuk mau dikubur jam zuhur, kelamaan. Padahal ada 3 hal salah yang kita diharuskan menyegerakan. Salah satunya adalah orang yang meninggal segera dikuburkan. Nanti ada pengecualian. Cuma lebih baik langsung disegerakan.
Nah, terus bagaimana? Ulama akhirnya berpikir itu, udahlah barengin dengan azan, gitu loh Pak. Kalau Hanafi nggak ada kesunahan karena itu tadi tekstualis hadisnya berbarengan dengan azan sholat, gitu. Berbarengan dengan azan sholat. Akhirnya udah jam 9 kita azani gitu loh. Diambil apa? Intisari dari hadis itu. Pokok memasukkan mayit berbarengan dengan azan. Nah, ini disebut sebagai fikih. Namanya fikih pasti banyak perbedaan pendapat. Berkembang setiap zaman. Zaman dulu nggak ada pay letter. Sekarang ada pay letter. Gimana hukumnya? Gitu. Oh, nggak masalah. Karena itu selama ada ulama fikih yang memperbolehkan, hujahnya kuat, kita nggak bisa langsung mengkot'i haram, itu nggak bisa, nggak bisa. Cukup, alhamdulillah. Tadi kan dia di masjid di Masjidil Haram tadinya tawaf. Nah, sedangkan kita datang ke Masjidil Haram itu sudah mepet waktu. Kalau tawaf pasti gak bekerja. Terus kita sholat tahiyatul masjid, bagaimana? Enggak ada sholat tahiyatul masjid di Masjidil Haram. Enggak ada. Berarti kita sholat tadi, selesai sholat, terus kita tawaf, berarti hukumnya apa? Setelah sholat selesai, kita tawaf. Bisa masuk ke tawaf kudum juga. Sholat dulu, iya. Nah gini, Bu, Ibu mepet waktu sholat, masuk ke Masjidil Haram, dapat tawaf 1 putaran, kemudian sholat dulu. Beres sholat dilanjut tawafnya, boleh atau tidak? Boleh dan sah. Nggak mungkin kan kalau perempuan seperti itu kejar dengan waktu sholat itu tadi. Iya. Kalau putaran, kayaknya. Ya, silakan sholat dulu, baru kemudian tawaf. Tidak, nggak ada. Karena tahiyatul masjidnya Masjidil Haram adalah tawaf. Kalau mau sholat di depan, gampang cari Ustaz. Depan Ka'bah itu gampang cari aja yang ada ibu-ibu. Cari yang ada ibu-ibu. Ya, ibu-ibu lagi tawaf. Sebelum komat. Ikutin aja gitu. Nanti ketika komat langsung berhenti di situ. Nah, ibu-ibu kan pindah ke sini. Nah, kita di sini. Diusir itu nggak boleh. Nah, itu caranya. Iya. Tidak, Pak. Pendapat ini nggak masuk aja ke Pak Ustaz. Kesempatan yang itu kan sulit. Politik. Karena gitu, saya dapat di nomor 1 sedunia. Nomor 1 sedunia. Cukup ya. Ayo kita akhiri dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak Bapak takut nuhun.
Matiin kan.